Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansik, kembali lagi ke podcast Cakap Semansik, cerita aspirasi, kreasi, aksi pelajar. Nah, perkenalkan, nama saya Baik Siti Juweta Utami. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Sikur. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Sultan Kurniawan. Saya salah satu pelajar SMA Negeri 1 Sikur. Saya mengambil program studi di SMA Negeri 1 Sikur ini yaitu Sains Militer dan Urusan Publik. Baik. Dan teman saya Baik, perkenalkan nama saya Najwa Zakia. Saya juga kelas 12 4 kelas sama Awan. Oke, Najwa dan Awan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja. Jadi pada podcast hari ini kita akan membahas tentang kisah pelajar SMA Negeri 1 Sikur. Nah, saya penasaran nih, gimana sih first experience-nya Awan dan Najwa pas pertama kali masuk di SMA Negeri 1 Sikur ini? Mungkin bisa Awan dulu. Jadi pertama kali saya mau masuk SMA Negeri 1 Sikur ini, saya berpikir karena dekat dengan rumah saya, dan menurut saya dulu waktu saya masih kecil, saya ke SMA Negeri 1 Sikur ini, sekolah ini masih belum terlalu hijau yang seperti sekarang. Tapi setelah saya masuk dan mendaftar sekolah di sini, saya sangat tertarik sekali untuk berjuang untuk harus sekolah di SMA Negeri 1 Sikur ini. Karena menurut saya, yang saya lihat dari SMA Negeri 1 Sikur ini sangat hijau dan guru-gurunya yang saya lihat sangat-sangat asik. Oke, berarti ini adalah minat udah dari lama ya. Setelah masuk ternyata melebihi ekspektasi. Bener-bener hijau, habituasi, inovasi, juara asli unggul. Oke, selanjutnya untuk Najwa, gimana first experience? Oke, jadi Juwita first experience saya di sini itu lebih ekspektasi juga kayak Awan. Awalnya saya kira SMA Negeri 1 Sikur ini kayak sekolah-sekolah pada umumnya, tapi ternyata pas jargon semasik hijau itu benar-benar nyata banget teman-teman. Terus mulai dari ekstrakurikulernya juga ternyata banyak banget dan melebihi ekspektasi saya. Awalnya saya kira tuh cuma ya udah seperti sekolah biasa dan gak ada kegiatan yang wow banget. Tapi ternyata pas masuk sini SMA Negeri 1 Sikur itu ternyata punya kegiatan rutin. Kegiatan rutin kita imta harian, teman-teman, itu bisa develop our percaya diri ya. Confidence. Yes, our confidence. Improve our confidence. Oke. Ngomong-ngomong tentang ekstrakurikuler nih, kan di SMA Negeri 1 Sikur punya banyak banget ekstrakurikuler ya guys. Nah, saya penasaran ekstrakurikuler apa yang Najwa sama Awan ikutin? Dari saya dulu ya. Oke. Jadi yang pertama dulu yang saya minatin banget masuk SMA Negeri 1 Sikur ini, saya harus ikut pramuka. Karena menurut saya ekstrakurikuler pramuka SMA Negeri 1 Sikur ini sangat berkembang. Saya termasuk salah satu anggota yang sangat suka banget kalau ada lagi lomba-lomba, tapi sekarang karena berhubung sudah kelas 12 jadi lebih fokus untuk ke belajar dan mengejar cita-cita yang akan kita lalui nantinya. Oke, jadi di ekskulnya ini udah banyak pengalaman ya, dan sekarang udah lebih memfokuskan untuk jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk Najwa. Oke, kalau saya selama sekolah di Semansik, saya ikut di OIC. OIC itu klub bahasa Inggris kita di sini. Terus saya juga ikut di Karya Ilmiah Remaja. Jadi beberapa bulan yang lalu saya juga bersama Juwita pernah ikut lomba ya di Karya Ilmiah Remaja. Ya. Dan experience saya di sana itu wah benar-benar wow banget karena pembinanya itu keren-keren. Selain pembina, kita juga ketemu sama orang-orang yang punya bakat luar biasa. Oke, untuk setelah kita bahas tentang ekstrakurikuler, saya penasaran juga nih, gimana sih proses KBM di SMA Negeri 1 Sikur? Menurut saya proses KBM yang ada di SMA Negeri 1 Sikur ini cukup baik. Setelah kita yang kemarin kita coba masuk di shift siang, menurut saya di shift siang itu cukup efektif pembelajarannya karena pelajaran yang singkat tapi jelas itu cukup baik ketimbang yang lama tapi belum ada yang masuk sama sekali gitu. Jadi menurut saya singkat tapi padat itu lebih baik. Yang penting singkat, padat,
tapi masuk daripada lama tapi nggak ada yang masuk pelajaran. Oke, untuk selanjutnya Najwa. Oke, jadi kalau untuk proses KBM kita cukup seru ya karena Iya. kita udah melewati berapa Iya. fase nih Awan? Menurut Mulai saya dari- udah sampai 4 fase. Moving Dari yang dari belajar dulu. normal, udah Normal. sampai 2 jam, Moving kelas moving juga. kelas, Masuk siang. masuk Iya, siang maksudnya sama itu- masuk pagi. Semuanya pernah kita lewati sebagai angkatan 12 yang sekarang ya. Iya, angkatan 2026. Di proses KBM ini menurut saya lumayan seru karena kita juga gak hanya harus belajar dalam kelas ya. Anak semasik itu boleh belajar di mana aja Ya. karena lingkungan kita itu mendukung banget buat belajar di luar ruangan. Dan menurut saya belajar di luar ruangan itu adalah experience yang sangat-sangat seru ya karena Sangat seru. iya, karena nggak monoton lihat papan Mm-mm. doang, tapi kita bisa lihat pemandangan yang sangat-sangat hijau. Kayak kita bilang hijau, nggak cuma jargonnya aja yang hijau guys. Jadi rumput-rumput di sini juga hijau, bener-bener Iya. hijau. Apa namanya, membersihkan pandangan, membersihkan Iya. mata. Oke, lanjut selanjutnya. Untuk proses KBM-nya, untuk guru di sini saya benar-benar appreciate banget karena guru-guru kita keren-keren banget nih ya Wan Juwita. Karena guru-guru di sini tuh nggak hanya monoton ngajar doang guys, tapi benar-benar mendidik dan bisa kita jadikan sebagai teladan kita. Dan beberapa guru juga sering membuka diskusi sama murid-muridnya. Jadi kita belajar di kelas tuh nggak hanya monoton tentang materi yang ada di paket aja, tapi kita dikasih kebebasan buat menanyakan segala hal yang memang benar-benar kita butuhkan. Oke, kalau pelajaran di kelas ya nggak cuma monoton ya, nggak cuma di buku paket, nggak cuma di papan, kita juga sering main game, kita mengasah gimana caranya be confident dan lain sebagainya. Oke, tadi kita bahas tentang guru nih, gimana tanggapan Awan tentang guru-guru di SMA Negeri 1 Sikur? Menurut saya guru-guru di SMA Negeri 1 Sikur ini cukup asik karena tidak hanya memberikan pelajaran yang seperti yang dikatakan Juwita tadi, tidak hanya melihat papan saja, tapi kita juga dibawa untuk belajar ke luar kelas. Jadi selain kita tidak tegang melihat Semansik yang hijau, jadi kita bisa lebih refleks gitu melihat suasana yang di Semansik. Dan menurut saya guru-guru yang di Semansik ini cukup asik karena tidak hanya belajar menggunakan buku saja, menggunakan tulisan saja, tapi kita sering belajar game edukasi. Contohnya seperti di mapel-mapel sosiologi dan mapel-mapel lain yang memberikan game-game edukasi yang seru. Jadi kita belajar nggak terlalu monoton ya? ya tidak terlalu monoton. Jadi intinya kita kalau belajar sama guru-guru yang asik, Kita juga ikut asik ke bawah suasana belajar, ya. ikut happy. Oke. Jadi menurut saya guru-guru yang di Semansik ini selain asik, disiplin, Hmm. dan menurut saya sangat-sangat seru ya, karena setiap pagi juga ada guru-guru yang nyambut kita di depan. Benar. Jadinya kita datang itu juga lebih kayak Semangat. ya lebih semangat karena ada guru juga yang di depan buat menyambut kita. Distelin lagu ya. Kita distelin lagu tiap pagi guys, itu seru banget. Oke, itu aja. Ngomong-ngomong tentang Najwa dan Awan nih, sekarang kan udah kelas 12, bentar lagi mau meninggalkan SMA Negeri 1 Sikur. Apa sih yang dirasain gitu sebagai siswa kelas 12? Dari Najwa dulu. Oke, boleh Najwa dulu. Dari saya dulu nih. Jadi sebagai siswa kelas 12, aduh sedih banget ya mau ninggalin kisah kita yang udah hampir 3 tahun. Tapi rasanya juga campur aduk sih Juwitawan. Sedihnya ada, tapi semangatnya buat ngelanjutin ke depannya itu juga ada. Jadi untuk kelas 12 yang sekarang tuh sedang berjuangnya banget ya buat nentuin gimana sih kita beberapa tahun ke depan. Lagi Terus- pusing-pusingnya Iya ya. benar, lagi pusing-pusingnya banget. Lagi mempersiapkan SNBP, Yap. UTBK dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya untuk Awan. Jadi menurut saya di fase yang udah masuk di kelas 12 akhir ini cukup bingung banget dari mau ngambil prodi di jurusan yang mana sama masuk perkuliahan yang mana, dan bingung nih kalau
nggak keterima di sini mau lanjut kemana. Jadi menurut saya di kelas 12 ini udah bingung banget. Memang udah banyak rencana, cuman ya takutnya nanti gak ada yang terlaksana. Iya. Aduh. Saking banyaknya rencana ya, jadi bingung. Oke, ada lagi bisa baca tentang. Oke. Nah, untuk diingat-ingat ya kelas 12 ini sekarang tinggal 1 minggu lagi nih kita efektif belajar. Jadi udah mau ke fase yang lebih serius lagi. Oke, mungkin untuk penutupan podcast kita pada hari ini, saya mau minta nih pesan atau inspirasi, saran gitu dari Najwa sama Awan untuk kita sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Sikur dan para penonton. Mungkin dari Awan dulu. Untuk adik-adik yang nantinya, pesan saya jangan terlalu takut melangkah ke depan, karena kita tidak akan tahu apa yang ada di depan kita. Dan kalau untuk teman-teman, adik-adik semuanya yang takut melihat banyak tempat yang menyediakan sedikit kuota, jangan takut, jangan pernah menyerah, karena tidak ada yang tahu satu kuota pasti tidak, karena satu kuota itu mungkin itu milik kita. Kalau kita sudah yakin, tidak ada yang sulit untuk kita dapatkan. Jadi dari 100% kemungkinan kita masih ada 0,000 sekian persen untuk bisa masuk di sana. Jadi tidak ada yang mustahil ya guys. Oke, selanjutnya untuk Najwa. Oke, sebelumnya saya ke penonton secara umum dulu. Siapa tahu nih ada guru-guru yang nonton, saya mengucapkan terima kasih nih ya sama guru-guru kita yang keren banget. Jadi terima kasih, dan kita juga ucapin maaf juga ya karena selama 3 tahun ini of course kita ada nakal-nakalnya dikit. Terus buat adik-adik yang mungkin ada rencana buat masuk ke Semansik, saya saranin ya, mulai dari kelas 10 itu kalian harus aktif-aktif, apalagi ngikutin lomba-lomba yang sesuai dengan minat kalian, karena pas kelas 12 kita baru sadar ya guys, bahwa lomba itu sangat penting banget. Apalagi buat sertif masukin di SNBP, sangat membantu ya. kita untuk Penting banget. Jadi kalian harus aktif dari kelas 10, jangan nunggu kelas 11 dulu, itu telat banget. Jadi harus mulai masuk langsung aktif, langsung join ke ekstrakurikulernya dari awal sampai akhir ya guys. Jadi benar-benar harus aktif agar kita tidak nyesel di kemudian hari. Oke, mungkin itu aja podcast kita pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.